Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, dosa suami kepada istri kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringnya dosa itu tidak disadari oleh suami karena kurangnya ilmu pengetahuan agama. Padahal dosa suami kepada istri ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan merupakan ibadah yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan salah satu dosa suami kepada istri ini akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dianggap keterlaluan. Allah tidak menyukai perbuatan suami yang sedemikian ini kepada istrinya. Dosa suami kepada istri harus disadari sejak sekarang, sehingga rumah tangga yang dijalani akan diridhoi Allah dan menjadi rumah tangga yang memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan berikut ini akan kami sampaikan 9 dosa suami kepada istri yang wajib untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah seorang suami yang tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak adalah kewajiban bagi suami, karena suami berkewajiban memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya siksa kubur dan api neraka. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun gilazun syidatul la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengacu pada ayat tersebut, maka kewajiban seorang suami adalah mengajarkan akhlak yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Jika tidak dilakukan, maka dicatat sebagai dosa suami kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian dosa yang kedua adalah seorang suami yang tidak pernah merasa cemburu. Tidak cemburu kepada istri juga termasuk dosa yang besar, karena sifat cemburu antara suami istri diperlukan dalam membina rumah tangga. Selain sebagai pemanis dalam rumah tangga, rasa cemburu suami kepada istri juga bisa menjaga sikap istri dari perbuatan kurang terpuji. Tapi rasa cemburu kepada pasangan juga tidak boleh berlebih-lebihan, karena hal ini bisa menyebabkan perselisihan yang berujung pada keretakan rumah tangga. Hadis riwayat An-Nasa'i mengatakan, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuj. Yang dimaksud dengan ad-dayuj atau dayus adalah seorang lelaki yang di dalam rumah tangga tidak memiliki rasa cemburu kepada istri atau keluarganya sama sekali. Jadi perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan istri tidak pernah mendapat teguran dari suami. Suami yang seperti ini maka dia telah melakukan dosa besar kepada istrinya. Yang ketiga adalah suami yang tidak memberi nafkah kepada istri. Dosa suami berikutnya kepada istri adalah tidak memberikan nafkah lahiriah, dan justru malah istri yang diminta untuk bekerja. Seorang wanita rela meninggalkan kedua orang tuanya demi suami dan bahkan rela mengandung anak serta melahirkan anak suaminya. Namun seakan-akan semua perjuangannya itu tidak ada artinya di mata sang suami. Sungguh yang demikian itu, suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Dosa yang keempat adalah seorang suami yang memiliki perasaan benci kepada sang istri. Dosa suami kepada istri berikutnya adalah membenci istrinya. Benci di sini beda dengan cemburu, tapi lebih kepada perasaan tidak suka terhadap istri secara berkepanjangan, meskipun sang istri baik kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Dosa yang kelima adalah seorang suami yang tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Mungkin hal ini terdengar sepele, tapi seorang suami yang tidak mau membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga berarti dia telah melakukan dosa kepada istrinya.
Karena sudah merasa memenuhi nafkah lahiriah, tak jarang suami jadi malas membantu istri di rumah. Padahal tugas seorang istri sangatlah berat. Bahkan Rasulullah telah mencontohkan untuk membantu istri dalam rumah tangganya. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dosa yang keenam adalah suami yang menyebarluaskan aib sang istri. Dosa berikutnya adalah ketika suami menyebarluaskan aib istri dalam keluarganya ke masyarakat. Padahal sebagai kepala keluarga, ia harus menutup rapat aib istrinya itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, dosa yang ketujuh adalah suami yang membiarkan istri bekerja untuk suami. Dosa suami berikutnya adalah ketika sang suami membiarkan sang istri mencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya. Jika istri bekerja membantu perekonomian keluarga, maka hal itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai istri banting tulang kerja di luar rumah sementara sang suami enak-enakan di rumah. Harusnya sebagai kepala rumah tangga, suami yang wajib menafkahi keluarganya. Jika suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua keperluan ekonomi pada sang istri, maka suami yang seperti ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Oleh karena itu, para lelaki sebaiknya memikirkan secara matang sebelum menikah agar tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu yang kedelapan, suami yang menyakiti istrinya secara fisik. Dosa suami kepada istri yang seperti ini banyak ditemukan dalam keseharian. Karena merasa superior dalam rumah tangga, para suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangganya kepada sang istri. Penyebabnya bisa karena masalah keuangan rumah tangga, pengaruh minuman keras atau mabuk-mabukan, atau adanya tekanan dari pekerjaannya. Menyakiti secara fisik merupakan dosa besar suami kepada istri, karena perempuan seharusnya dilindungi bukan disakiti. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan adalah suami yang meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk para suami karena merasa sudah memberi nafkah lahiriah, dia menganggap rendah istri yang berada di rumah. Ini merupakan dosa besar, karena kedudukan istri dalam rumah tangga ibarat tiang bangunan yang jika tiang itu runtuh,
maka bangunan itu pun akan ikut runtuh. Itulah 9 dosa besar suami kepada istri yang sering dilakukan dan dianggap remeh. Padahal semua dosa itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.